moderator dari kelompok tema 4, yaitu tentang sistem pemerintahan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom pengganti presentasi mata kuliah PPKN pada minggu kemarin yang sempat terkendala. Jadi, sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada siang hari ini, saya ingin membacakan sistemnya dulu ya. Jadi, dalam sesi pertama ini ada sesi penyampaian materi. Nah, penyampaian materi ini yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua ada Mbak Asa, yang ketiga ada Mbak Adin, dan yang ketiga ada Mas Rifa Wahyu. Nah, untuk sesi yang kedua, ini ada sistem tanya jawab. Untuk tanya jawab ini pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu, dan teman-teman bisa langsung menyalakan mikrofon atau bisa langsung chat di kolom komentar. Nah, di sini saya izin share screen ya teman-teman untuk menyampaikan materi yang pertama. Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah bisa terlihat, teman-teman? Belum, Mbak. Belum? Apakah sudah bisa terlihat? Belum. Sudah? Belum ya? Sudah, Mbak. Sudah? Oke, baik. Nah, Mbak. sebelumnya sudah ada yang merecord kan ya? Halo teman-teman, sudah di-record ya sebelumnya? Untuk materi ini adalah sistem pemerintahan kerajaan kota yang menganut sistem pemerintahan monarki. Jadi sebelumnya saya ingin membacakan topik-topik yang akan saya bahas pada presentasi siang hari ini. Yang pertama adalah di mana letak geografis kerajaan Kutai berdasarkan sumber sejarah. Lalu yang kedua, siapa saja raja-raja yang memimpin di kerajaan Kutai tersebut. Lalu ada pengertian dari monarki. Lalu jenis-jenis monarki itu ada apa aja. Lalu yang keempat ada ciri-ciri monarki itu seperti apa. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari negara monarki, sistem pemerintahan monarki sendiri, lalu kesimpulan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada yang tahu nggak kerajaan monarki itu ada di mana? Ada yang tahu?
Baik, kalau tidak, jadi kerajaan monarki ini, letak kerajaan Kuta ini berada di Kalimantan Timur. Nah, ini saya tahu teman-teman ada yang berasal dari Kalimantan ya, kalau nggak salah. Jadi tepatnya itu ada di tepi Sungai Mahakam dengan pusat ibu kota Muara Karman. Nah, kerajaan Kuta ini ditandai dengan prasasti Yupa yang berasal dari 4 abad sebelum Masehi, sehingga dikatakan kerajaan ini adalah kerajaan tertua di Indonesia. Nah, dalam sistem pemerintahan kerajaan Kuta ini, dia menganut sistem monarki, di mana sistem monarki ini sebagaimana kekuasaannya itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja pertama itu ada Raja Kudungga. Nah, Raja Kudungga ini dia merupakan nama asli dari Indonesia. Kenapa? Karena nama Kudungga itu dia tuh belum dapat pengaruh dari India. Dan selanjutnya itu ada Aswawarman. Aswawarman ini mendapat gelar Wangsakerta atau pendiri dinasti karena nama Aswawarman sudah mendapatkan pengaruh dari India. Nah, setelah Aswawarman lalu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mulawarman sekaligus cucu dari Kudungga. Nah, dalam sistem kerajaan Mulawarman ini, Maharaja Mulawarman ini disebut raja yang adil dan bijaksana. Karena apa? Karena dalam prasasti Yupa disebutkan Raja Mulawarman ini memberikan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Nah, di dalam kekuasaan Mulawarman itu juga ada keunikan nih teman-teman dalam menandai batas-batas wilayah. Itu ada yang namanya upacara Asmaweda. Nah, upacara Asmaweda itu apa? Jadi upacara dengan melepaskan kuda-kuda untuk menjadikan batas wilayah kerajaan Kutai. Nah, jadi pada saat itu ada pelepasan kuda-kuda yang dijaga oleh para prajurit, lalu nanti wilayah yang dilewati kuda-kuda tersebut itulah yang menjadi letak wilayah dari kerajaan Kutai sendiri. Nah, tadi kan ini dalam sistem pemerintahan kerajaan Kutai ini kan menganut sistem monarki nih ya teman-teman. Jadi di sini saya juga ingin menjelaskan apa sih itu sistem pemerintahan kerajaan monarki. Nih. Jadi sistem pemerintahan monarki ini dia berasal dari bahasa Yunani yang yaitu monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintahan. Jadi dari situ saja sedikit banyaknya kita juga bisa menyimpulkan nih bahwa monarki ini berarti sistem pemerintahannya itu adalah kerajaan. Jadi raja itu memegang penuh atas kekuasaan dalam menjalankan negaranya. Jadi sistem pemerintahan monarki ini ada sejenis pemerintahan tertua di dunia. Pada abad ke-19 terdapat lebih dari 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sistem kerajaan ini adalah kepemimpinannya turun-temurun dan tidak dapat dipindah tangankan. Seperti tadi kan ya, kalau di sistem pemerintahan kerajaan Kutai ini kalau kita balik lagi, ini sistem pemerintahannya itu dia tidak bisa dipindah tangankan, melainkan itu turun-temurun. Seperti tadi sesudah Kudungga wafat, lalu diturunkan kepada anaknya yang bernama Aswawarman, lalu diturunkan lagi ke Mulawarman. Nah, jadi tidak bisa dipindah tangankan teman-teman untuk kerajaan monarki. Nah, untuk jenis-jenis dari kerajaan monarki ini. Monarki ini dibagi menjadi dua, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Nah, monarki absolut itu apa? Monarki konstitusional itu apa? Nah, jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang monarki absolut. Sebelumnya kita balik lagi. Monarki absolut kita ambil contoh negaranya Arab Saudi. Lalu untuk yang konstitusional ini kita ambil contoh dari negara Jepang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang konstitusional. Jadi kalau yang konstitusional ini sistem pemerintahan politiknya itu tidak seluruhnya menggunakan sistem kerajaan. Di dalamnya itu sudah ada kolaborasi atau suatu eksperimen
di mana di dalamnya itu sudah ada perwakilan-perwakilan atau istilahnya yang kita biasa sebut parlemen lah gitu. Nah, monarki konstitusional ini juga ada yang namanya trias politika atau pembagian kekuasaan. Yang di dalamnya itu ada eksekutif, legislatif, dan yudisial. Nah, disitulah definisi dari monarki konstitusional. Nah, kalau yang absolut ini sendiri apa? Kalau yang absolut ini tuh kayak dia tuh sistem pemerintahannya itu dipegang penuh oleh raja. Jadi di bawahnya itu tidak ada kayak eh, parlemen-parlemen gitulah, karena hanya seorang raja saja yang memegang penuh atas kekuasaannya dalam mengatur negaranya. Nah, dari kedua ini, monarki absolut dan konstitusional, mana sih yang lebih baik? Saya sendiri sebenarnya belum bisa menyimpulkan ya mana yang lebih baik, dan karena masing-masing dari monarki absolut dan konstitusional ini dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau yang absolut tadi kan saya mengambil contoh dari negara Arab Saudi ya. Kalau negara Arab Saudi itu kelebihannya dalam sistem politiknya itu dia tidak memerlukan biaya banyak, sehingga nanti dananya itu bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, lalu bisa juga dialokasikan sebagai penjamin kesehatan rakyatnya, lalu bisa juga bisa membantu kayak pendidikan gratis gitu di sana. Nah, kalau yang konstitusional ini ya kan kayak sudah menganut sistem kayak demokrasi gitu ya, kayak misalnya sudah ada apa namanya, perpaduan antara bawahan-bawahan gitu, kayak bukan hanya raja saja yang memimpin gitu. Kalau tadi konstitusional ini saya mengambil contohnya dari kerajaan Jepang. Nah, menurut saya ini kelebihan konstitusional kalau kita bisa lihat negara Jepang ya, itu masyarakatnya memiliki hak politik, itu kelebihannya. Jadi masyarakat itu dia bisa mengambil peran dalam suatu pembuatan keputusan atau kebijakan. Melalui apa? Yaitu tadi melalui trias politika. Nah, cuman kalau saya bisa mengambil kesimpulan ya, suatu kebaikan itu pasti ada kekurangannya juga. Ketika banyaknya orang yang mewakili, banyaknya orang yang masuk dalam suatu lingkaran politik, di mana kayak banyaknya orang yang masuk dalam lingkaran politik itu jadi pikirannya tuh jadi banyak gitu, banyak pertukaran pikiran dalam menentukan kebijakan gitu. Nah, jadi itu bisa mengakibatkan estimasi waktu yang relatif lama, karena untuk mencapai suatu musyawarah atau mufakat itu perlu waktu gitu. Pasti ada perdebatan terlebih dahulu, serta kayak kita mengambil dari pikiran satu ke pikiran yang lain, sehingga pokoknya estimasi waktunya yang sangat lama gitu. Kalau yang absolut tadi ini kan relatif singkat ya, karena apa tadi? Karena apa? Karena tadi itu karena hanya seorang raja saja yang mengambil peran dalam menentukan kebijakan dan pemerintahan gitu. Yang selanjutnya, ini ada ciri-ciri kerajaan monarki. Ini ada 5 jenis ya teman-teman kalau kita lihat di sini. Yang pertama ini ada kepala negara. Kepala negaranya itu diatur oleh raja dan ratu. Dan yang kedua ini kepala pemerintahan. Kepala pemerintahannya ini Perdana Menteri, dan Perdana Menteri ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu menjadi 2 periode dalam masa jabatannya. Dan yang ketiga ada hukum kepada negara itu tidak jelas. Nah, ini bersifat tidak jelas karena hukuman dari kepala negara ini dia lebih cenderung sulit di negara monarki ini. Sehingga macam-macam keadilannya itu tidak jelas. Lalu yang keempat itu ada mosi tidak percaya. Nah, mosi tidak percaya ini apa? Jadi mosi tidak percaya ini merupakan hukuman terberat terhadap pemerintah apabila pemerintah itu melakukan kesalahan dan dapat menyebabkan suatu kabinet itu runtuh serta berganti.
Nah, jadi yang kelima ini ada juga keputusan kepala negara. Keputusan kepala negara ini bisa diubah oleh lembaga legislatif juga konstitusi. Nah, ini juga dia disetujui dan disahkan oleh kepala negara. Namun kalian juga harus ketahui ya teman-teman, kalau konstitusi itu di negara monarki, dia tidak berpengaruh kepada negara. Jadi setelah teman-teman tahu nih ciri-ciri kerajaan dari monarki sendiri, adapun negara-negara yang menganut sistem monarki ini yang pertama kayak ada dari Inggris dan yang kedua ada Arab Saudi yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga ada Brunei, keempat ada Thailand dan yang kelima ada Monaco. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan kerajaan monarki. Untuk kelebihannya ini biasanya pengambilan keputusan itu tidak berbelit-belit seperti sistem lainnya. Dan bentuk pemerintahannya itu lebih stabil karena pemerintah seorang raja adalah aturan yang memikat. Dan yang ketiga, menghasilkan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Biasanya seorang raja yang bijak akan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nih, di dalamnya juga saya berharap pemerintah di Indonesia ini ya walaupun bukan bercorak monarki, namun harus lebih membuka mata tentang keadilan. Nah, untuk kekurangannya ini terbatasnya kebebasan dalam sistem monarki. Yang kedua, korupsi yang merajalela. Dan yang ketiga, seorang raja monarki itu bisa memiliki sifat yang kejam atau disebut dengan raja tiran. Begitu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya ini adalah sistem pemerintahan monarki ini adalah sebuah sistem pemerintahnya di mana hanya seorang raja seorang saja yang memegang kekuasaannya. Nah, monarki ini juga berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintahan. Monarki merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang absolut atau mutlak atas rakyatnya. Kerajaan Kutai merupakan bentuk pemerintahan yang berbentuk monarki. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Kutai, ini itu adalah sultan atau raja yang membawahi Mangkubumi. Jabatan yang biasanya dipegang oleh keluarga dekat, raja atau sultan, ini misalnya paman. Terdapat pula beberapa raja yang memimpin di antaranya itu yang tadi saya jelaskan, ada Raja Kudungga, Raja Asuryawarman, dan jadi cukup sekian teman-teman presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan dari presentasi saya? Gimana teman-teman? Apakah ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan barusan? Mbak Alicia, apakah mau bertanya? Halo. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Izin bertanya kepada Mbak Ira. Iya. Apakah masih ada negara yang menganut atau menggunakan sistem pemerintahan monarki? Jika ada, tolong sebutkan negara mana saja itu ya. Terima Oke, kasih. baik. Pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu ya Mbak Alicia, nanti akan saya sampaikan di sesi tanya jawab. Begitu ya Mbak Alicia ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk pemateri yang kedua akan disampaikan kepada Mbak Asa Mahdenia. Untuk Mbak Asa, dipersilakan untuk melakukan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Asa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samah Dania, NIM 2151233408. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan di negara Jepang. Yang pertama, next. Latar belakang Jepang sendiri adalah sebuah negara yang mempunyai kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7. Jepang merupakan sebuah negara yang paling disegani di wilayah Asia karena memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan dengan negara di sekitarnya. Dan di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur setingkat provinsi dan memiliki lebih dari 3.300 pemerintahan daerah pada tingkat bawah. Para pemerintah daerah tersebut dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan. Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Next. Next, Mbak Titis. Berikut contoh gambaran sistem pemerintahan Jepang. Nama negara Jepang, ibu kota Tokyo, sistem pemerintahan parlementer, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan monarki, konstitusional, kepala negara kaisar, kepala pemerintahan perdana menteri, bentuk pemerintahan kekaisaran. Next. Next, Mbak Titis. Yang pertama, sistem pemerintahan di Jepang. Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan Jepang, menjalankan sistem pemerintahan parlementer sama seperti yang dijalankan di negara Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau undang-undang dasar yang didasarkan pada 3 prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia, dan penolakan perang. Next. Lembaga-lembaga pemerintahan Jepang. Berikut ini merupakan gambaran mengenai lembaga pemerintahan di Jepang. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada kabinet, yang ketiga ada yudikatif. Next. Lembaga legislatif sendiri yaitu sebagai badan tertinggi dari kekuasaan di negara Jepang dan berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Yang pertama ada lembaga yudikatif. Karena bentuk pemerintahan negara Jepang merupakan monarki konstitusional, maka kekuasaan tugas lembaga yudikatif di Jepang berada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan yang lebih rendah dari MA. Selanjutnya, Mbak Titris kembali ke lembaga eksekutif ya, yang pertama. Kelewatan.
Yang kedua, lembaga eksekutif, yaitu Kabinet Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota parlemen. Bila majelis rendah dan majelis tinggi masing-masing memiliki calon Perdana Menteri, maka calon dari majelis rendah yang diutamakan pada praktiknya Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Tugas lembaga eksekutif yaitu harus secara kolektif bertanggung jawab kepada diet. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif yaitu Nasional Diet, Parlemen Nasional. Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara di Jepang dan berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga, lembaga yudikatif karena bentuk negara Jepang merupakan negara monarki konstitusional, maka kekuasaan tugas lembaga yudikatif di Jepang berada di tangan Mahkamah Agung, serta pengadilan yang lebih rendah dari MA. Selanjutnya, next. Kesimpulan dari dua materi yang tadi yaitu bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional, sementara sistem pemerintahan Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara dipimpin oleh kaisar dan kepala pemerintah dipimpin oleh perdana menteri. Materi yang kedua, lembaga-lembaga pemerintahan Jepang mempunyai struktur dan dari struktur tersebut mempunyai tugas masing-masing. Contohnya seperti Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan parlemen Jepang dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri Kabinet Perdana Menteri. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Iya, Mbak Titis, silahkan. Saya ingin negara Jepang, Inggris, dan Kanada, negara apa lagi yang menganut sistem pemerintahan parlementer? Terima kasih. Sama-sama. Saya tampung dulu ya. Ya, silahkan Mbak Maulida. Perkenalkan, nama saya Maulida Nulasana dengan NIM 21512334078. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan buat Mbak Asa, yaitu pertanyaannya adalah, menurut Mbak Asa, apakah sistem pemerintahan parlementer yang ada di negara Jepang itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan belum yang di sana gitu. Nanti bisa diberikan sedikit alasan menurut Mbak Asa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya tampung dulu ya, Mbak Maulida. Baik, Mbak Asa. Pemateri selanjutnya yaitu Adin. Bisa langsung dilanjutkan. Sebelumnya, apakah sudah terakses suara dan PPT-nya? Sudah. Baik.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Asih Naswari dengan NIM 21512334 akan mempresentasikan dari materi yang sudah saya kumpulkan tentang tata pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Slide-nya sudah berganti ya? Sudah. Saja mungkin yang pertama berdirinya Kesultanan Yogyakarta, yaitu yang pertama adanya kekacauan di Jawa Tengah yang disebabkan oleh Pangeran Mangkubumi, di mana pangeran tersebut mengangkat dirinya sebagai raja baru, yaitu berhubungan dengan itu beliau Pangeran Mangkubumi mengangkat dirinya sebagai raja baru itu pada peristiwa terjadi di sisi lain, Pangeran Mangkubumi ini sebagai Pangku III memantik perpecahan dengan Mas Said, dikarenakan Mas Said juga memiliki ambisi untuk menjadi keturunan itu lain. Situasi Mataram ini semakin memburuk. Lalu seiring dengan pada 23 September pada tahun 1754 di perdagangan Gribogan, di mana perjanjian tersebut terdapat pasal-pasal perjanjiannya, yaitu satu ada gelar, kedua wilayah, yang ketiga wilayah pesisir utara, yang keempat suksesi kepemimpinan, dan yang kelima itu kewajiban membantu Belanda. Untuk yang pertama itu ada gelar, yaitu Pangeran Mangkubumi mengakui usulan dari Nicholas tersebut bahwa tidak sepantasnya ada dua gelar susuhunan. Jadi Susuhunan Pakubuwono ini tidak pantas ada dua gelar. Oleh karena itu, Pangeran Mangkubumi ini memilih gelar Sultan sebagai gelar barunya. Untuk yang kedua itu ada wilayah. Wilayah ini dari Pangeran Mangkubumi berpendapat bahwa sesuai dengan tradisi yang ada di Mataram, beliau ini harus memerintah di wilayah Jawa Tengah. Dan sebelum menentukan wilayah yang ingin dikuasainya, ia mendesak agar dirinya ini dan gubernur mengangkat sumpah setia dan persahabatan. Lalu yang ketiga itu wilayah pesisir utara. Pangeran Mangkubumi ini menuntut agar Belanda menyetujui usulannya untuk memasukkan wilayah pesisir sebagai bagian dari wilayah kerajaan barunya. Usul ini lalu ditolak oleh Nicholas, dan sebagai gantinya yaitu Belanda menyetujui agar memberikan separuh dari uang sewa pesisir yang dibayarkan kepada Mataram setiap tahunnya sebesar 10.000 real Spanyol. Lalu yang keempat itu ada suksesi kepemimpinan. Agar kedudukannya ini di Surakarta jatuh ke tangan keturunannya apabila sewaktu-waktu terjadi kekosongan pemerintahan seperti itu. Lalu hal ini dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi untuk menjamin kelangsungannya sebagai penguasa tunggal di Jawa.
Lalu yang kelima itu ada kewajiban membantu Belanda. Di sini itu Pangeran Mangkubumi diwajibkan untuk membantu Belanda untuk membunuh Mas Said. Seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya pembagian kerajaan dan pihak Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755 di Giyanti. Nah, pertemuan di perdagangan yang tadi itu dengan Nicholas. Lalu ada lagi dengan pihak Surakarta, di mana terjadi pada tanggal 13 Februari 1755, dan pertemuan ini dari pihak Surakarta diwakili oleh lalu ada dari Tirtanegara dan juga ada Patih Yudanegara. Lalu dari mohon maaf, dari sebelumnya itu Patih Trenggalaya. Lalu dari pihaknya Pangeran Mangkubumi ini, dan kemudian di kemudian hari Patih Yudanegara ini akan menjadi Patih Danureja I. Lalu ini ada dokumentasi perjanjian Giyantinya dan juga tempat ditandatangannya perjanjian Giyanti. Lalu yang keempat ada pindahnya Sultan Hamengkubuwono I ke Pesanggerahan Ambar Ketawang. Awal mulanya itu Nicholas mencegah Hamengkubuwono I untuk pindah ke Mataram. Lalu Nicholas ini berpendapat bahwa Giyanti itu merupakan wilayah yang penting yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Namun Hamengkubuwono baru diperbolehkan meninggalkan Giyanti dan menetap di Mataram apabila Mas Said telah berhasil dikalahkan. Lalu yang kelima itu adanya pindahnya Sultan Hamengkubuwono ke Istana Baru, yaitu Keraton Yogyakarta. Lalu 1 tahun setelah menempati Istana Ambar Ketawang, di mana Istana Ambar Ketawang ini memiliki pertahanan alami berupa perbukitan gamping yang membujur dari sebelah timur laut istana, yang di dalamnya terdapat yang di dalam bukit-bukitnya itu terdapat pertahanan. Lalu setahun kemudian Sultan Hamengkubuwono I meninggalkan Keraton Ambar Ketawang dan memasuki ke keraton barunya, yaitu Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756, di mana beliau ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Lalu tanggal pindah dan menggambarkan atau di mana Dwi Negara Satunggal ini yang berarti 1682 tahun berada di Jawa. Sultan Ayokin, di mana terdapat sebuah umbul atau mata air Pacetokan yang dan Pesanggerahan Garjio yang membuat perbuatannya diprakarsai oleh Sunan Kurat IV. Lalu pusat keraton ini memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi
yang dikelilingi oleh kampung-kampung di sekitarnya, di mana kampung-kampung ini merupakan tempat tinggal para pejabat kerajaan, resimen tentara, maupun para ahli pertukangan. Dan di sini terdapat gambar di mana peninggalan petilasan Keraton Ambar Ketawang. Lalu berikutnya terdapat struktur kekuasaan kewilayahan, di mana yang pertama ada negara, yang kedua ada negara agung, dan yang ketiga ada mancanegara. Di mana yang pertama ini yaitu negara itu menjadi kota tempat kediaman raja dan keluarganya. Sebagai sekaligus kedudukan 3 pegawai kerajaan seperti pati dan juga nayaka-nayaka yang lain. Lalu yang kedua itu ada negara agung. Negara agung ini wilayah yang terdiri dari sekitar 53.100 cacah. Lalu diperkirakan oleh Heckman bahwa setiap cacah beranggotakan 6 orang. Dengan demikian, sekitar 318.000 penduduk berada di wilayah ini. Lalu yang ketiga ada mancanegara. Di wilayah mancanegara ini, pada Keraton Yogyakarta itu mencakup Banyumas, Madiun, Magetan, Caruban, dan banyak lagi yang lainnya, di mana total cacah yang dikuasai oleh mancanegara ini ada sekitar 33 cacah dengan jumlah sekitar 1.600 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah cacah mancanegara di wilayah Surakarta. Lalu setelah itu terdapat sistem dan struktur tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan sistem pemerintahannya yang semula dilaksanakan sebagaimana pemerintahan militer. Namun seiring perkembangannya waktu mereka dijadikan sebagai pemegang pemerintahan sipil, di mana struktur pemerintahan ini disusun berdasarkan struktur pemerintahan Mataram dahulunya. Lalu dilaksanakan kembali sebagaimana pemerintahan militer seperti itu. Lalu terdapat nayaka-nayaka dan juga dan nayaka ini menjadi panglima, masing-masing mempunyai tentaranya sendiri-sendiri. Lalu karena sistem pemerintahannya militer, untuk pergi ke medan pertempuran apabila sewaktu-waktu diperlukan, apabila terjadi peperangan ataupun hal-hal lainnya. Seiring perkembangan nayaka tersebut, lalu memegang pemerintahan sipil dan kewenangannya diperkecil sehingga menyisakan sekitar 40 prajurit yang terdiri dari Bupati Kiwon, Panewu Sepuh Perintah, Panewu Kebayan, Mantri Carik Kebayan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada nayaka urusan dalam mengurusi kota Yogyakarta, di mana di sini yang mengurus kota Yogyakarta itu ada di keratonnya, sementara nayaka urusan luar itu menjalankan pemerintahan di luar kota dan dibantu oleh seorang bupati yang bernama Pati Tamping. Lalu untuk kesimpulannya, adanya perjanjian Giyanti yang sebagai bukti pembagian kerajaan yang dilakukan pada tanggal 13 Februari, di mana Istana Ambar Ketawang di sini juga memiliki pertahanan alami berupa gua yang ada di dalam bukit. Lalu Keraton Yogyakarta yang memiliki lahan
seluas 4.000 meter persegi, dan Sultan Hamengkubuwono I menjadi ciri lahirnya sebuah era kesultanan penerus dinasti Mataram. Lalu untuk materi yang kedua terdapat 3 unsur struktur wilayah Kesultanan Yogyakarta, yaitu ada negara, negara agung, dan mancanegara. Sistem pemerintahan yang semulanya dilaksanakan seperti pemerintahan militer, namun seiring berkembangnya waktu hanya pemegang pemerintahan sipil dan kewenangannya tersebut diperkecil. Itu untuk materi yang ketiga. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik itu dari koneksinya atau hal-hal yang lain, saya mohon maaf. Waktu saya dan tempat saya persilakan kembalikan kepada Mbak Ira. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Adin ya atas presentasinya. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rifa Wahyu Prabowo. Pada Mas Rifa Wahyu Prabowo dipersilakan untuk melakukan presentasinya. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Wahyu dengan NIM 2151233404. Di sini saya mempresentasikan tentang sistem pemerintahan komunis. Recording in progress. Nah, ini baru di-record. Sistem pemerintahan komunis adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Komunisme atau Marxisme merupakan ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh Partai Komunis. Di next, Mbak. Tujuan sistem pemerintahan komunis adalah menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial dan ekonomi berdasar kepemilikan bersama alat produksi, serta tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Next, Mbak. Negara yang menganut sistem komunis ada Cina, Vietnam, Korut, sama Rusia. Ciri demokrasi komunis itu ada yang pertama, tidak percaya atau mengenal adanya Tuhan. Kedua, hak asasi manusia tidak diakui. Ketiga, memperbolehkan sistem tindakan kekerasan dan pemaksaan. Keempat, kekuasaan biasanya dipegang oleh satu golongan saja. Kelebihan pemerintahan komunis, pertama, negara lebih stabil karena dikuasai satu partai. Kedua, tidak ada ketimpangan sosial. Ketiga, kebijakan pemerintah akan mampu diterapkan karena sistem pemaksaan. Keempat, jarang terjadinya krisis ekonomi. Dan kelima, semua warga sama. Kekurangannya pemerintahan komunis, yang pertama, pemerintah cenderung otoriter menggunakan sistem kekerasan. Kedua, adanya pembatasan kepemilikan pribadi. Ketiga, tidak adanya kemerdekaan pribadi, hak asasi manusia tidak akui. Terakhir, adanya kemungkinan monopoli oleh pemerintah.
masuknya komunis di Indonesia. Komunisme masuk di Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Pals. Hendrikus mendirikan Indis Sosial Demokratis Vereniging, singkat ISDV. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis setelah keberhasilan revolusi di Rusia. Mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Syarikat Islam, SI. Pimpinan Semaun, kemudian SI terbelah menjadi SI Merah dan SI Putih. Akhirnya SI Merah lah yang menjadi partai komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948 hingga 1965 yang mengakibatkan jatuhnya Soekarno. Nah, muncul PKI di tahun 1917. Namun, nama PKI belum besar karena dibuat secara diam-diam dan menjadi fraksi kiri dalam Syarikat Islam. Nah, ini tokoh PKI, ada Muso atau Paul Musote, bernama lengkap Muso Manowar, atau Munawar Muso adalah seorang tokoh komunis di Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun 1948. Kedua ada Aidit Dipa Nusantara. Aidit atau dikenal juga DN Aidit adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia, lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung. Ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Tiga ada Amir Syarifuddin. Mr. Amir Syarifuddin Harahap adalah seorang politikus sosial dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Berasal dari keluarga Angkola Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Next. Nah, ini pas pemberontakan PKI pada 30 September. Ini pahlawan revolusi kemerdekaan, ada Majen Suparman, Majen Suprapto, Majen Haryono, Letu Piriten Andres Tendean, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Lejen Ahmad Yani, Letkol Sugiono, Brigjen Sutojo Siswomi Harjo, Brigadir Polisi Satutubun, sama Brigjen DI Panjaitan. Terima kasih. Ya, yang mau bertanya silahkan. Goodbye. Baik, gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi Mas Bayu tadi? Jika tidak ada, di sini masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk tadi pertanyaan pertama ditanyakan oleh Mbak maaf. Mbak Alicia ya, Mbak Alicia Belinda.
Untuk pertanyaan dari Mbak Alicia ini, apakah masih ada negara yang menganut atau menggunakan sistem pemerintahan monarki? Jika ada, tolong sebutkan negara mana saja itu. Nah, baik, akan saya jawab. Jadi, hingga saat ini masih ada 6 negara yang mengadopsi sistem pemerintahan monarki absolut. Di antaranya adalah Brunei, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Switzerland, dan Vatikan. Sedangkan beberapa negara yang mengadopsi sistem pemerintahan monarki konstitusional ini diantaranya seperti Jepang, Inggris, Malaysia, Thailand, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itulah negara-negara yang masih menggunakan sistem pemerintahan monarki, baik monarki mutlak maupun monarki konstitusional. Untuk Mbak Alicia, apakah masih ada yang ditanyakan lagi atau kurang jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan untuk Mbak Asa, apakah bisa dijawab, Mbak? Bisa. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Titis, yaitu selain negara Jepang, Inggris, dan Kanada, negara apa lagi yang menganut sistem pemerintahan parlementer? Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu Belanda, Malaysia, Singapura, Albania, Austria, Bangladesh, Jerman, Islandia, India, Irlandia, Turki, Vanuatu. Sudah. Apakah jawaban saya jelas, Mbak Titis? Jelas Mbak Asa, terima kasih. Sama. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Maulida. Apakah sistem pemerintahan parlementer yang ada di negara Jepang sudah dijalankan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku? Berikan alasannya. Kalau menurut saya sudah, karena sistem parlementer di Jepang merupakan suatu sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintah. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun bisa menjatuhkan sistem pemerintahan di Jepang. Apakah sudah jelas jawaban saya, Mbak Maulida? Sudah Mbak Asa, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ira. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk Mas Rifa Wahyu ya. Untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab aja. Untuk pertanyaan dari Mbak Berbi, yang harus disiapkan sebagai generasi penerus bangsa agar tidak mudah tersusupi paham komunisme adalah meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami arti dari komunis beserta cirinya, tidak melakukan hal yang sifatnya memberontak, dan meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Terima kasih. Kalau kurang paham, bisa ditanyakan lagi. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Mbak
Maulida raise hand ya. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Ya, saya ingin bertanya kepada Mbak Astrid. Tadi kelewatan ya, Mbak Ira. Jadi tadi itu saya mau tanya tentang mungkin menurut Mbak Astrid itu bagaimana sistem pemerintahan militer itu apakah efektif dan efisien ketika diterapkan di tata pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Mungkin bisa diberikan sedikit alasan dan salah satu contoh penerapannya. Terima kasih. Baik, Mbak Maulida, makasih kembali. Pertanyaannya sangat bagus banget ya untuk Mbak Astrid. Ini bisa dijawab, Mbak, pertanyaan dari Mbak Maulida? Ya baik, sebelumnya mohon maaf saya terkendala sinyal, ini langsung tadi keluar sebentar lalu gabung lagi lalu nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Jadi tadi efektif dan efisien ini ya pemerintahan militer di Keraton Yogyakarta gitu ya Mbak Maulida. Jadi mungkin langsung akan saya jawab. Jadi menurut saya itu tentu efektif dan efisien juga ya karena pada zaman itu kan masih ada banyak peperangan seperti untuk perebutan kekuasaan atau tahta atau yang lain-lain gitu Mbak. Jadi sistem pemerintahan militer ini efektif gitu jika diterapkan dan jika sewaktu-waktu ada musuh menyerang ataupun ada perlawanan dari pihak lain itu dari pihak keraton sendiri sudah ada persiapannya seperti itu Mbak. Lalu di sini kemarin itu saya sudah menyantumkan di makalahnya ada beberapa contoh seperti waktu itu Hamengkubuwono I nyaris mendapati keratonnya oleh Mas Said jika tidak salah itu pada bulan Februari tahunnya 1756 dan juga itu terdapat keraton itu dihadapkan oleh para pemberontakan besar yang dilakukan oleh Pangeran Ronggo di tahun 1761 kurang lebih seperti itu Mbak kalau tidak salah. Ya mungkin apakah itu sudah cukup membantu jawab Mbak Maulida? Sudah cukup membantu Mbak Astrid. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Jadi sudah terjawab semua ya pertanyaannya dari teman-teman. Lalu apakah ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan pendapat tentang materi kami itu apa? Untuk yang belum jelas atau yang berkomentar. Ada teman-teman di antara kalian? Kalau tidak ada, cukup sekian presentasi dari kelompok 4 dengan tema sistem pemerintahannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi mengikuti Zoom pada siang tadi sampai menjelang sore ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.